warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sore hari yang adem, ya, kan tak ada hujan, kita diguyur oleh nikmat Allah. Kita dimudahkan oleh Allah bisa bersilaturahim, bisa duduk di majelis ilmu, majelis sebuah insyaallah ya. Dan ini semua atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita curahkan kepada tauladan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah di akhir zaman. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan, wabil khusus kepada Pak Daulay. Kadang disebut Syekh Daulay, kadang kalau di WhatsApp tadi Akom ya. Pembina apa? Pembina. Masya Allah telah memberikan kesempatan untuk silaturahim, tempatnya, jamuannya. Semoga semua yang telah disiapkan ini jadi pahala yang diterima sempurna di sisi Allah dan dibalas berlipat di dunia dan di akhirat. Begitupun semua para bapak-bapak, Masya Allah ya, komunitas basket, Masya Allah. Biasa ada Ismail, ada Fatih ya, dan semuanya, dan sebagian yang belum bisa hadir, semoga Allah lancarkan semuanya. Bapak-bapak sekalian, Masya Allah, sebenarnya ingin menyampaikan rasa syukur ya, karena luar biasa ya, ketika para ayah ini punya kegiatan positif yang tentu bukan hanya menyalurkan hobi tapi juga menyehatkan badan, bahkan ya ternyata ada efek lainnya nih. Ternyata mempererat ukhuwah, menambah ilmu atau memberikan pencerahan dan kesadaran seperti ini. Bahkan ini udah kali keempat, Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bagian dari kebaikan yang bukan hanya untuk diri kita, Insya Allah ini mudah-mudahan juga nanti berefek baik secara langsung kepada anak-anak kita maupun secara tidak langsung ya, keberkahannya terasa. Jadi sih Pak Dawi sempat WhatsApp ya, baiknya apa nih Pak? Bebas kalau ada teman-teman dan modelnya apa dari ukhuwah ya, dari ukhuwah, mempererat ukhuwah dan ke tataran amal kebaikan, Masya Allah. Jadi mempererat ukhuwah dari lapangan menuju kebaikan, menuju amal kebaikan gitu ya, Masya Allah. Masya Allah, saya berpikir wah Masya Allah udah banyak dibahas juga gitu ya, tapi memang penting yang terus-menerus kita ingatkan bahwasanya kita sebagai saudara dan ikatannya iman ya. Jadi yang saya teringat itu ya Al-Hujurat itu ayat 10 ya, ya dari dalam Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi tali pertama yang mengikat kita, tali utamanya adalah iman. Sehingga mungkin ada suatu saat kita mungkin belum bisa hobi dengan ikatan hobi, dengan ikatan sekolah bisa jadi, dengan ikatan apapun. Tapi kalau masih ada ikatan iman, kita masih bersaudara. Ya. Ya, kayak tadi ada beberapa OTS kita yang sudah tidak di biji tapi masih ya, dengan ikatan iman itu masih nyambung gitu. Walaupun nanti ada ikatan-ikatan tambahan seperti olahraga dan seterusnya atau tumbuhan tanaman atau apa gitu, Masya Allah. Jadi ini mengingatkan kita terkait keimanan, dan keimanan itu ternyata harus berbuah salah satunya dalam persaudaraan. Kemudian selanjutnya ingat sebuah hadis. Jadi dari mempererat ukhuwah ini menuju amal kebaikan. Ada hadis yang barangkali sudah pernah atau sering kita dengar ya. Nah, di sini riwayat Abi Ad-Dunya.
Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah orang yang paling atau manusia yang paling bermanfaat. Atau kalau di hadis yang lain, khairun nas atau hubun nas ya. Kalau di riwayat ini ahabun nas, manusia yang paling dicintai Allah. Ternyata anfa'uhum, yang paling bermanfaat. Dengan berbagai ikhtiar manfaatnya, berbagai peran, berbagai potensi, berbagai area gitu ya, kita bisa bermanfaat. Wahabul a'mal, dan amalan yang paling dicintai ilallahi, di sisi Allah. Di hadis ini, walaupun di hadis yang lain banyak ya, apa amalan yang paling afdol, birrul walidain, salat awal waktu gitu. Tapi di hadis ini ternyata amalan yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ala mu'min, memasukkan kebahagiaan ke hati seorang mukmin, saudara kita. Jadi masya Allah ya, di hadis ini ternyata bukan haji atau bukan apa gitu ya, ternyata hal yang sederhana, memasukkan kebahagiaan ke hati seorang mukmin. Yang mukmin ini kan luas ya, termasuk pasangan kita saudara mukmin, anak-anak kita saudara mukmin. Dan ternyata memasukkan kebahagiaan itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang misalkan THR gitu ya, berbagi itu, atau baju lebaran, itu kalau dilandaskan dengan hadis ini, insya Allah itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Surur tudkhiluhu ala mu'min, takshifu anhu. Ini saya sempat berpikir, dari ukhuwah yang erat muncul ke amal kebaikan. Amal kebaikannya apa ya? Ternyata di hadis ini contoh-contohnya ada ya, atau clue-cluenya ada. 1, bermanfaat secara umum. 2, memasukkan kebahagiaan dengan berbagai hal gitu ya, berbagai apa aja yang bisa dilakukan. Tambah lagi kata Nabi, takshifu anhu kurban, menghilangkan kesulitan. Sebenarnya senada ya antara membantu hal yang bermanfaat dengan menghilangkan, tapi Nabi memperdetail itu, menghilangkan kesusahannya. Insya Allah ya. Mungkin ya, saya berpikir insya Allah ya, kalau jadi guru apa ya, oh ternyata mungkin ada orang tua yang kesulitan untuk mengkondisikan anaknya atau untuk mentalaki anaknya. Mudah-mudahan ini bagian dari amal yang dicintai Allah nih, menghilangkan kesusahan sebagian orang tua dalam mendidik anaknya, seorang guru gitu, ataupun hal yang lain, entah seorang suami, entah seorang tetangga pada tetangga. Kemudian autaqdi anhu dainan, atau membantu melunasi hutangnya. Insyaallah. Ini bagian dari menghilangkan kesusahan juga sebetulnya, tapi detail-detail, membayarkan hutang saudaranya. Kemudian dibacakan dulu, autaqrudu anhu ju'an, atau menjauhkannya dari kelaparan, traktir makan gitu ya, atau ya memberikan makan gitu ya. Kemudian Rasulullah menekankan, wal an amshiya ma akhil muslim fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa syahraini fil masjid. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim dalam sebuah urusan lebih aku senangi daripada aku i'tikaf di masjid ini selama 2 bulan. Nabi berkata itu di Madinah, berarti masjidnya Masjid Nabawi ya. Padahal di riwayat itu kalau sholat di sana itu berapa? 1.000 apa 10.000 ya? Pokoknya 10.000, nanti baru di Masjidil Haram baru di 3.000. Kalau suara 100. Tapi ternyata kata Nabi, satu aja kita bantu urusan saudara kita, itu lebih aku senangi i'tikaf 2 bulan. Padahal i'tikaf kemarin 10 hari aja kita lumayan gitu ya perjuangannya. Ahlan wasalan ya Pak. Ibrahim, masyaallah. Dari teman-teman ya. dari jauh nih, tambah jauh. Jauh banget sih. Ahlan, Pak, masyaallah. Depan kosong. Iklan. Bah, saya sampai lupa ya. Setelah memuji Allah dan bersalawat,
saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Dan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita khususnya selama Ramadan, dan juga semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian juga mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Kita di 20 berapa Syawal, Pak? 21 Pak, 22 Muhammadiyah 23 ya. Masih ini di akhir-akhir Syawal ya. Mudah-mudahan bagi yang belum asal sunnah Allah mudahkan. Baik, jadi yang pertama tadi ukhuwah dengan ikatan iman. Yang kedua ini hadis Nabi ya, tentang inspirasi amal kebaikan. Ternyata Nabi secara umum gitu ya, memberikan clue, memberikan panduan-panduan yang bermanfaat. Adalah manusia yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat. Ternyata bukan hanya yang paling misalkan kaya, atau paling pintar, atau paling ganteng, atau paling populer, atau paling kuat gitu ya. Ternyata belum. Tapi kalau kekuatannya jadi manfaat, Allah suka. Tapi kalau kekayaannya jadi manfaat, Allah suka. Kalau kepintarannya jadi manfaat, Allah suka. Allah cinta. Dan ternyata amalan yang paling dicintai adalah memasukkan kebahagiaan. Insyaallah. Kebahagiaan, dan yang paling berhak menerima kebahagiaan yang pertama kali tentu keluarga kita ya, sebelum orang lain gitu ya. Yang paling berhak dibantu menghilangkan kesusahan adalah keluarga kita. Kemudian kata Nabi tadi, setelah memberikan contoh memasukkan kebahagiaan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan kelaparan, membantu membayarkan hutang gitu ya. Ternyata kata Nabi, sungguh aku berjalan memenuhi satu hajat, satu urusan, itu lebih aku cintai dibanding i'tikaf di masjid 2 bulan. Kalau di daerah yang lain 1 bulan. Kalau mau 2 bulan tuh, udah gitu 1 rakaatnya 10.000. Lebih baik dibanding masjid selainnya. Dia ada Al-Aqsa, terus yang di atasnya Masjid Nabawi, di atasnya Masjidil Haram. Masya Allah, tapi itu enggak, kata Nabi, itu bagus, nanti lebih bagus lagi kalau kita bantuin satu hajat dari saudara kita. Insya Allah. Kemudian kata Nabi, wa man kaffa ghadabahu, ini apa namanya? Tapi saya bacakan aja ya. Ini sudah beda apa namanya? Penekanan. Kata Nabi, barang siapa yang mau mencegah amarahnya, maka satarallahu auratahu, Allah akan menutup aibnya. Juga barang siapa yang mau menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, dia nggak salah gitu ya. Terus kita juga bisa marahin gitu ya. Tapi dia menahan itu, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaan. Jadi ketika ada musibah, dia cepat ridho. Allah ya. Jadi kita ingat ini, kita belok dulu ke Pak Sam ya. Karena itu ya hari Sabtu itu kan Idul Fitri itu kan, kalau saya sholat Idul Fitri Sabtu, habis itu langsung ke Bandung, pada sholat Id ke Bandung, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang, sekitar 6 hari ke Bandung. Karena Jumat ada perlu gitu ya, di UI gitu ya. Dan perlu kejadian hari Sabtu besoknya tuh sempat kesana, Masya Allah ya, dengan berbagai hikmah yang Allah tampakkan gitu ya, yang kirain saya cuman dapur aja, ternyata sedahsyat itu gitu ya. Dan ya diantara selipan-selipan hikmah itu kan ada anaknya yang itu ya, Akira itu ya, itu kalimatnya itu Masya Allah, Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Waduh, itu sedahsyat itu. Apa pakai bahasa Arab kan, di bahasa itu, ini semua adalah takdir Allah gitu. Terus ketika ngobrol lagi, yang dikhawatirkan, Ustaz ini kalau hujan gimana ya, buku-buku gitu. Jadi ingat itu buku gitu. Padahal di situ ada mesin cuci atau apa gitu, karena memang apa namanya, terbuka gitu. Kemudian sempat Allah mudahkan juga ke IDD, Allah mudahkan ngantar juga ke rumah adik ipar beliau. Di mobil itu beliau, gimana ya Gaza gitu. Gaza itu gimana gitu, saya masih ingat. Alhamdulillah saya gak meninggal gitu, itu masih ada syukurnya gitu.
Walaupun juga ada juga manusiawi gitu ya, keluhan gimana ya saya sholat, insya Allah ibadah saya ke depan gimana, cari nafkah saya gimana, saya kasih istri saya, insya Allah gitu. Ya itu jadi bentuk syukur ternyata masalah saya belum seberapa dibanding ini. Kemudian juga nyampe rumah juga gitu kan, harusnya balik lagi dan dirawat, tapi dengan beberapa pertimbangan enggak, terus bilang berapa apa deh, insya Allah Allah sembuhkan. Jadi saya melihat insya Allah ya ada nilai-nilai keimanan di balik musibah. Nah kembali lagi ke sini, jadi tadi kenapa nyambung ke sana tentang ridho. Jadi kayak insya Allah ya kayak akhirannya tuh kayak ada keridoan gitu ya. Begitupun Pak Sam juga dengan berbagai sakitnya itu masih ada kata-kata alhamdulillah. Makanya ingat kalimatnya Umar. Kata Umar kan, saya kalau dapat musibah itu saya ingat 3 hal atau 4 hal. Yang pertama, saya bersyukur musibah itu tidak mengenai, bukan musibah agama. Musibah agama itu misalkan awalnya suka baca Quran jadi nggak suka baca Quran, sholat subuh ketinggalan, itu kan musibah agama ya. Musibah agama itu misalkan melakukan maksiat, itu kan musibah agama. Tapi kadang-kadang orang itu nggak ngeh kalau itu tuh musibah gitu ya. Awalnya bisa sholat berjamaah jadi enggak gitu ya, itu tuh musibah. Tapi orang malah ngehnya itu musibah itu ya musibah-musibah yang materi gitu. Kata Umar, kalau saya kena musibah dunia itu saya berusaha tetap bersyukur karena alhamdulillah bukan mengenai musibah agama. Kan ada yang murtad gitu ya, ada musibah itu yang semua agama sama nanti masuk surga kok, itu kan musibah itu sebetulnya. Dan seterusnya itu ya. Kemudian yang kedua kata Umar, alhamdulillah musibah itu tidak lebih besar. Sama kayak Pak Sam tadi bilang, alhamdulillah saya tidak sampai meninggal, padahal bisa jadi saya meninggal dan hanya menimpa saya. Alhamdulillah, padahal di situ ada anak 3, ada istrinya. Padahal pelapor itu jatuh besar-besar tapi terhalang. Semuanya cuma beliau. Jadi masih ada rasa syukur. Padahal ini bisa lebih parah. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah ketika musibah kemudian kita dikasih ridho, maka musibah itu berbuah pahala. Ini ya tadi ya, kalau kita bisa marah tapi kita tahan, ternyata Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan. Masih lanjutkan hadisnya. Dan barang siapa yang mau berjalan bersama saudara muslimnya dalam sebuah urusan sehingga ia membantu urusan tersebut, maka Allah akan membantu telapak kakinya kelak di akhirat. Tidak terpelesetkan, ada di hadis yang itu ya. Kaki seseorang itu tidak akan beranjak sebelum ditanya 4 hal. Oh pun baik ya, Masya Allah. Pak siapa kalau bukan? Zian, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ahlan wa sahlan, Pak Zian. Ya, baik, Masya Allah. Masya Allah, atlet. Jadi kemarin baru ketemu teman yang ngajar di Sain, Pak. Ketemu kemudian beliau, Ustaz, jadi kapan nih kita futsal, tanding futsal? Jadi santri apa guru nih? Dua-duanya kan. Sabtu depan, Sabtu sore ya, Sabtu depan. Masya Allah. Baik. Maka siapa yang membantu saudaranya dalam sebuah urusan sampai terbantu, ya, hajatnya itu selesai. Kayak dari ya pas, Masya Allah tuh kembali ke pasar. Jadi qadarullah pasar itu sempat tidak mau ke rumah sakit, sempat tidak mau dibawa ke rumah sakit katanya, karena saya juga nggak belum ada di situ. Tapi karena dipaksa, didorong itu oleh keluarga, mau terakhir itu naik motor Mbak dari rumah beliau dalam kondisi luka bakar yang sekian tahun. Jadi adik iparnya yang mengantar. Dan ketika IGD, istrinya menyampaikan ini nggak mau dirawat, nggak mau pulang. Terus gimana bu? Ya itu mau naik motor lagi. Astagfirullahaladzim.
Kemudian tuh saya sempat telepon Pak Derby, diangkat, telepon Pak Dani Indra Kurniawan, Pak ya, Zahran. Nah ini mau pulang, tapi mau naik motor Bapak, bisa nggak Pak antri? Bisa. Sampai selesai sampai rumahnya adik iparnya. Jadi ingetin ya, siapa yang membantu urusan saudaranya sampai ia mengukuhkan urusan itu, maksudnya menuntaskan urusan itu, maka Allah akan mengukuhkan kakinya sehingga ia tidak terpaksa. Maksudnya di akhirat, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, Allah itu sangat mensyukuri gitu amalan-amalan sederhana dalam hal ta'awun, dalam hal membantu saudara. Kemudian sesungguhnya sejelek-jelek makhluk ialah orang yang merusak amal seperti halnya cuka merusak madu. Insya Allah yang madu kan murni, manis, dikasih cuka jadi rusak. Dan merusak amal itu apa? Jadi antaranya memberi tapi dengan menyebut-nyebut dalam artian menyakiti gitu ya. Merusak amal itu juga mengharapkan balasannya dari manusia gitu ya. Alias dia itu di sisi Allah jadi rusak gitu ya. Nah, ini hadisnya utama kalau Rasulullah SAW. Ini jadi inspirasi kita. Jadi dari ukhuwah menuju amal kebaikan. Dan amal kebaikannya umum. Tinggal kita meminta kepada Allah dimudahkan gitu, untuk bisa mempraktekkan apa sih yang bisa kita berikan manfaat hari ini. Apa sih yang saudara, siapa sih yang bisa kita masuki kebahagiaan. Kayaknya bingung nih apa ya. Kayaknya udah saya coba gombalin aja istri saya. Pun sekarang hari apa ya? Hari Rabu, hari Selasa. Oh pantesan Selasa melihat bidadari surga gitu. Jadi dia senang ya. Padahal itu cuma gombalan doang. Memberikan kebahagiaan ke hati seorang muslim gitu. Mas Afri Sadar. Iya jago itu. Jokes bapak-bapak gitu kan. Insya Allah jadi ya memberikan kebahagiaan. Dan banyak hal. Dan ketika kita jujur ya pada Allah gitu, ya Allah aku pengen dong kasih manfaat hari ini. Biasanya tuh ada aja gitu ya momentum yang dia tuh butuh, kitanya mampu. Itu kan ada kondisi di mana ada yang butuh kita nggak mampu. Atau ada juga kita nyari tapi gak ada yang pas gitu. Saya belum ngapa-ngapain nih gitu ya, baru pribadi aja dilawan dan seterusnya. Ini pas Allah gerakan hati kita, Allah pas ada mampu gitu. Dan gak mesti harus nominal uang kan, semua hal bisa gitu ya. Hal yang bermanfaat, membantu, menghilangkan kesusahan, dan itu ternyata sangat diapresiasi dalam agama Islam. Kemudian selanjutnya sempat nanya ChatGPT atau gaming saya lupa. Saya tentang basket kan saya nggak suka basket, nggak bisa basket. Dulu di SMP itu pokoknya sering nggak masuk lah ya. Kayaknya saya nggak bakat di sini. Pada umumnya bola aja gitu ya. Dan pingpong. Tapi saya compare kalau ketemu bapak-bapak paling nggak puasa. Hey Ustaz, ini penasaran sama antum. Wah, bisa aja deh. Jadi apa inspirasi dari basket bahaya game ini, bisa game ini ternyata teamwork katanya, Masya Allah ya. Jadi di basket itu sehebat apapun seseorang atlet jago banget, tapi kalau nggak solid timnya itu bisa jadi dia nggak juara. Kalau menang mungkin iya sekali dua kali katanya ya, tapi kalau juara sampai beneran juara itu sulit karena memang harus teamwork gitu ya. Jadi tidak bisa egois. Kayaknya di makom mana tuh? Di Genggelang ya. Itu ingat makom berapa tuh Pak? Di alun-alun Genggelang. Itu sempat ada yang maaf ke atas. Jadi pulangnya itu pada pulang ke maaf tuh, naik motor tuh. Makom 5 ya. Makom berapa tuh? Itu saya ingat ada satu games yang saya masih ingat. Jadi panitia itu membagikan kertas, kemudian kelompok-kelompok yang sering begitu suruh tulis tentang satu kata untuk putar, satu kata untuk apa? Ternyata setelah itu suruh merangkai kalimat dengan kata-kata di kertas yang sudah ditulis. Ternyata kalimat-kalimat yang bagus itu ketika disusun biar jadi kalimat yang bermakna, nyambung gitu. Ternyata harus ada yang dihilangkan dan harus diganti dengan
kalimat-kalimat sambung, entah di, entah yang, entah apa. Kalau kata-kata yang lain kan semangat, apalagi wah gitu-gitu. Tapi ketika disambungkan tuh kayak semua kata-kata hebat itu jadi nggak jelas, jadi nggak bermakna. Mesti ada yang dikalahkan, mesti ada yang diganti dengan suatu hal yang ya mungkin kata-kata itu cuma yang, di, tapi ketika kata-kata yang sederhana itu digabungkan jadi sebuah kalimat yang bermakna. Jadi hikmahnya itu kata panitia saat itu, emang kita nggak bisa tuh jago semua, hebat semua, pengen tampil semua tuh nggak bisa. Harus ada yang kalah, harus ada yang asalnya cuma bagian ini. Gitu. Nah, kalau di basket apa? Rebound gitu. Ada yang bagian defense, ada yang bagian mesti gitu, ada peran-peran yang berbeda. Yang termasuk juga dalam tataran kita sebagai gitu ya. Ada yang Allah karuniakan kemudahan rezeki, ada yang Allah karuniakan kemudahan ilmu, ada yang Allah karuniakan kemudahan networking dan seterusnya. Maka peran-peran itu emang mesti saling membantu gitu ya. Ya sama dengan tadi ya, bahwasanya kalau di platformnya papan itu tarafum ya. Kan itu ya, manusia itu seperti satu tubuh gitu ya, saling menyayangi gitu kan. Saling menyayangi, akhirnya jadi platform kita ya, tarafum, saling menyayangi. Kayak gitu. Berbeda-beda, sama kayak di guru tuh, nggak bisa kita jadi harus jadi ini semua, nggak bisa. Pasti ada yang dia bagian apa tapi melakukan peran yang terbaik gitu ya. Ada peran masing-masing walaupun beda karakter, tapi tadi ternyata tujuannya sama ya. Kalau di basket berarti memasukkan ke keranjang ya, gitu ya, gol gitu ya. Kalau di bola kan masukin ke. Kalau kita kan sebagai ukhuwah ya sama-sama secara umum meraih ridho Allah gitu. Tapi secara turunannya mungkin kita ada kesamaan. Misalkan kita kesamaannya punya anak ikutan gitu. Berarti ada tujuan tuh. Tujuannya adalah mendampingi, membersamai anak-anak menuju versi terbaiknya di sisi Allah, bahkan melebihi kebaikan kita gitu ya. Kita baruin. Jadi ada tujuan yang kita sama, tapi kemudian kita berbagi peran. Begitupun mungkin di keluarga gitu ya. Ya bunda yang minta berayat Quran ya, saya yang iman gitu ya. Bunda yang ini, saya yang ini, itu berbagi peran. Gak bisa kita Superman gitu. Berbagi peran sebagaimana inspirasinya dalam basket ataupun selainnya. Ya, nggak bisa juga saling aku yang paling gitu ya. Begitupun dalam umat ini ya, dalam perjuangan ini ada yang ada yang potensinya di sini, di situ. Kemudian juga dalam satu tubuh juga menutup kekurangan. Misalkan ya taruhlah kalau di sepak bola misalkan ada yang melakukan kesalahan gitu ya. Jadi akhirnya apa namanya Pak kalau melakukan kesalahan tuh? Blunder ya. Jadi gol. Kan ada beberapa yang malah jadi nyalahin gitu ya. Tapi kalau lihat tim besar gitu ya, biasanya udah selesai, udah maksudnya salah oke udah next gitu ya. Jadi masih ada waktu lanjutan gitu ya. Nah, begitupun kalau ada teman yang misalkan tulisannya defense-nya jebol gitu, defense-nya jebol, ya udah yang lain langsung bantu backup gitu. Jadi pas ada kekurangan di saudara kita bantu, ada kesalahan di saudara kita bantu. Jadi diingat hadisnya Rasulullah yang sahabat yang berkali-kali dirajam itu ya, berkali-kali dicambuk itu Pak, karena berkali-kali minum khamar kan. Ya kan Rasulullah tuh nggak menjauhi dia. Jadi ternyata di masyarakat sehebat masyarakat Nabi di zaman Nabi ada aja gitu, ada aja tuh yang masih berbuat keliru itu menjadi pelajaran. Gitu. Oh ternyata ada ya di zaman Nabi yang masih aja udah diharamkan, masih aja minum khamar. Dan Nabi mempraktekkan gimana menyikapinya. Ternyata Nabi nggak memisahkan, menyoraki, membuli, ente enggak, bukan bagian dari bukan. Nanti merangkul. Oke, kamu hukuman tetap ditegakkan, tapi kamu saudara kami. Insya Allah ya. Jadi misalkan nih kalau di komunitas kita ya, misalkan ada yang melakukan ya keterpelesetan, ya udahlah, kamu terpeleset satu hal, kamu secara pribadi saudara kami selama kita beriman. Masya Allah. Jadi sebagaimana Nabi, kata Nabi jangan ketika ada saudara sahabat lain itu melaknat ya, semoga Allah melaknatmu gitu ya. Semoga jauh dari rahmat Allah. Padahal udah dicambuk.
Maka oleh Nabi dikoreksi, ditegur. Kata Nabi, jangan engkau bantu setan, janganlah kau menjadi pembantu setan. Kenapa? Karena setan ingin seseorang itu jauh dari lingkungan yang baik, menyendiri gitu. Kalau berbuat salah pengennya putus asa gitu. Jadi kalau kita membuat orang lain putus asa, malah membantu setan. Karena jangan kau jadi pembantu setan. Kalau mau kamu doain aja, Allah maghfirlah ya Allah, saya ampuni dia Allah. Karena apa? Hukumannya udah ditegakkan. Kan kita kadang-kadang misalkan saya sebagai guru misalkan ada santri sudah disepakati untuk kalau begini, kesepakatannya apa? Dihukum Ustaz. Oke. Kalau 3 kali seperti itu berarti hukumnya. Nah, kadang-kadang kita udah hukumnya ditegakkan tapi masih dibahas, padahal udah selesai gitu ya. Sebagaimana Rasulullah menegur sahabat yang berlebihan gitu ya. Udah dicambuknya udah, malah didoain keburukan. Semoga Allah melaknat kamu udah berkali-kali. Makanya ulama menyampaikan untuk kesalahan sejelas Homer aja yang ada cambuknya, hukumannya jelas. Itu Rasulullah masih sedemikian memberikan husnuzon dan kelapangan. Namun kata beliau, di zaman sekarang kesalahan yang lebih kecil dari itu kayaknya udah kesalahan banget gitu, sampai dicerca gitu. Apa saudara kita apa. Ternyata Nabi nggak kayak gitu. Padahal Umar kan luar biasa. Di ibaratnya tuh kayak kontradiktif gitu ya. Kalau ada hadis Nabi itu nanti di akhirat kan sujud panjang agar umatnya itu dikeluarkan dari neraka masuk surga gitu ya. Nabi adalah orang yang paling sibuk gitu ya. Di yaumul hisab itu kenapa? Karena ini umat Nabi itu masuk surga semua dari neraka itu. Bahkan yang udah ditetapkan neraka itu, ya Allah umatku ya Allah. Sementara hari ini kadang ada sesama Islam yang seolah-olah pengen saudaranya kamu ahli neraka. Kontradiktif dengan Nabi. Itu. Jadi kalau ada saudara kita yang tadi yang di fansnya jebol atau pas syuting nggak masuk ya, kita siap-siap ribon aja gitu ya gitu. Jadi mungkin ada kesalahan dari saudara kita, namanya manusia ya. Kadang juga kok saya bisa berbuat salah gitu ya, kok saya aneh gitu, kok saya bisa sesembrono itu ya. Mungkin itu bagian dari ujian saudara kita untuk rangkul gitu. Kemudian tadi ya, harapan di tema kita itu komunitas kebaikan ini harapannya memang bukan hanya berolahraga, bukan hanya sehat, bukan hanya melakukan hobi, tapi tadi ada ukhuwah yang rekat dan ada amal yang lahir. Amal yang lahir tadi inspirasinya pokoknya umumnya dari Nabi dari tadi. Kita saling ta'aruf, saling tafahum, nanti saling ta'awun ya. Kalau rukun ukhuwah gitu ya tadi. Ta'awun di kota kayaknya sudah familiar gitu ya, walaupun dikritisi oleh Ibnu Khair ya. Sampai tahun itu cuma uang doang gitu, padahal tahun itu luas gitu ya. Bisa apapun yang bisa kita lakukan. Kemudian juga ya banyak saya tanya ya, contoh-contoh amal apa sih yang bisa dilakukan ya. Ini secara umum kalau ChatGPT atau Google gitu ya, secara khusus kita yang lebih paham. Kita ada hal yang bisa kita bantu dari saudara kita ya. Contohnya kayak kemarin gitu, masya Allah ya, ada beberapa ayah yang kemudian menawarkan bantuan dan seterusnya, bahkan membantu. Itu mah kayaknya lebih kita udah terbiasa dan masya Allah gitu ya. Yang di hadapan saya teman-teman itu masya Allah juga ini banyak sekali. Saya pas jalan ke rumah Pak Daula itu, ya Allah, yang saya itu kebaikan-kebaikan Pak Daula itu. Masya Allah. Saya tuh inspirasi banget lah. Banyak bantuan yang banyak dosa. Jadi ketika kita ke amal kebaikan itu memang kembali ke peran saya apa yang saya bisa lakukan ya gitu ya. Saya bisanya ini, gitu, bisanya itu ya, itu yang kita lakukan. Kemudian terakhir kan kita ada garisan arsiran yang sama ya, anak-anak gitu ya, anak-anak yang kita didik gitu ya di rumah, kemudian juga di sekolah sama gitu ya.
Maka mudah-mudahan apa yang kita rekatkan di zaman ini, kita lakukan di pengajian ini juga berdampak kepada anak-anak kita. Kalau Pak Ibe sampaikan tuh di sebuah sambutan FTF di kelas tuh, mudah-mudahan ketika kitanya dekat itu membantu mendekatkan anak-anak kita gitu. Kalau ada masalah tuh mudah reda gitu, mudah husnuzon, mudah komunikasi gitu. Kemudian juga kalau ada anak dari saudara kita itu ada kepekaan gitu ya. Bukan anak saya ini itu ternyata yang dibangun diharapkan oleh posku gitu, para ayah itu kegiatan-kegiatan seperti F2F, seperti olahraga itu salah satunya itu rasa kepemilikan gitu. Nah, ini anak saya juga nih Kobe, ketika Kobe misalkan ada kendala atau mungkin ada, kita juga bantu gitu. Begitupun kalau ada hal-hal yang lain kita bantu. Jadi harapannya seperti itu, juga ada sharing misalkan ya. Masya Allah ada yang dimudahkan nih Pak Ilham, anaknya Fatimah udah gitu ya. Kemudian sharing ke yang lain, atau juga yang terkendala gitu, misalkan ada, insya Allah ya pas istrinya Pak Sam tuh ngobrol sama istri saya ngobrol ke saya gitu. Jadi pada rumah kondisi ekonominya begini ngobrol gitu ya, dan seterusnya gitu. Ternyata ujian tuh insya Allah sampai berapa yang bisa saya bantu ya, tempat nih tempat buku-bukunya pindahin aja ke ini gitu ya. Kalau nggak usah, mereka kan udah tervalidas. Intinya dari komunitas-komunitas seperti ini, mudah-mudahan ketika kita memohon pertolongan kepada Allah jujur dalam kebaikan, kita ingin memang berbuat baik, Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan itu. Dan kita sebagai orang beriman, kita ingin apa yang kita lakukan itu bukan hanya sebatas dunia. Di surah apa tuh ya? Dan siapa yang ingin keuntungan akhirat, maka Allah akan berikan, bahkan Allah tambahkan. Sementara siapa yang ingin atharul hayat al-akhirah nazid lahu, siapa yang ingin kebaikan akhirat, Allah akan tambah. Waman yuridu atharul dunya nuktihi minha, siapa yang ingin kebaikan dunia, Allah kasih, tapi di akhirat tidak dapat apa. Insyaallah surat Asy-Syura kalau maksudnya. Jadi siapa yang ingin kebaikan akhirat, Allah tambahkan. Siapa yang pengen kebaikan dunia, Allah kasih juga. Makanya kan banyak saudara-saudara kita non muslim yang mereka dapat kebaikan dunia, tapi di akhirat kan dapat. Makanya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita ingin kegiatan kita, apakah itu olahraga atau bahkan tidur atau kita makan atau apapun, itu selalu ada akhiratnya. Biar dunia dapat, akhirat juga dapat, Allah tambahkan gitu ya. Kalau kita coba renungi gitu ya, doa mau makan. Kalau kita waktu kecil kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa doa qina adzabannar itu? Selalu Allah tuh mengingatkan melalui hadis Rasulullah gitu yang disampaikan Rasulullah. Makan aja yang sehari-hari kita makan, selalu ada imannya. Ya Allah, ini berkahi rezeki kami, segala puji, jauhkan kami dari neraka. Masya Allah. Kalau anak-anak kita kan gimana? Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau yang beda itu apa? Doa setelah makan. Alhamdulillah. Gimana? Doa tidur ya. Tapi insya Allah ya. Alhamdulillah di ak'amani hada warzaqanihi min ghairi hauli minni wa quwwah. Itu kalau di hadis lengkapnya, siapa yang makan baca doa itu, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah kok habis makan doa aja bisa jadi ampunan ya, Masya Allah gitu. Emang mukmin itu kaitan, tapi kalau muslim, kalau non muslim kan ya makan aja. Walaupun mungkin bisa jadi mereka doa, tapi sisi Allah kita bersyukur jadi mukmin itu ya. Termasuk olahraga gitu ya. Kalau kita ikrar olahraga kan di sekolah diingetin lagi, gimana Ismail ikrar? Ada. Jadi Ustaz Faiz senantiasa mengingatkan dengan ikrar ya. Ada ikrar olahraga, ada tujuan olahraga. Tujuan olahraga itu apa namanya? Apa Ismail tujuan olahraga? Suka di awali itu suka apa? Aisyah ingat? Berakhlak yang mulia, kuat beribadah dan berjihad di jalan Allah. Jadi ternyata yang cuma nangkap bola atau cuma keliling-keliling itu ternyata punya tujuan yang besar gitu. Tapi tahapannya memang ditahapi gitu ya. Jadi olahraga itu ya kita ingin
kuat dalam beribadah, kita ingin berakhlak mulia, kita ingin juga berjihad di jalan Allah, kuat berjihad di jalan Allah. Demikian mungkin para ayah, saya juga mikir ke situ ya Allah, saya ingat ya, saya juga jarang olahraga gitu, jadi cuma duduk gitu ya, jadi duduk menerima setoran gitu, ke rumah juga sama anak-anak gitu ya. Ya paling jalan kaki doang gitu ya, itu pun sesekali. Sehingga pas dari situ saya teringatkan bahwa ini para bapak-bapak yang semangat olahraga, saya juga harus semangat gitu kayak Pak Topan ya, Insya Allah. Dan itu sangat berpengaruh terhadap semangat hidup ya Pak. Saya lihat Pak Topan tuh semangat terus gitu ya, Insya Allah. Mungkin dari olahraga yang terjaga. Demikian mungkin bapak-bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah sehatkan bukan hanya fisik kita, tapi juga hati kita, dompet kita, keluarga kita, ya semoga berada dalam kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.